Hello, hello, hello! Welcome to my first ever YouTube video. So this time, aku mau sharing-sharing pengalaman aku ketika aku mengikuti Duolingo English Test. Aku juga mau sharing tips dan triks yang aku dapatkan dari pengalaman tentunya, dan juga dari pengalaman orang lain yang hasil dari searching dari YouTube dan juga Google. Sebelum kita lanjut nih ke pembahasannya, aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Sheila. Saat ini mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri, pokoknya adalah. Nah, udah gitu aja perkenalannya. Karena yang penting adalah informasinya. Di sini aku mau ngejelasin tentang apa aja sih. Bisa dilihat di sini, aku mau ngejelasin apa itu DET. DET itu singkatan guys dari Duolingo English Test. Lalu aku juga mau menjelaskan how to pay. Di sini aku mau cerita pengalaman aku pas bayar Duolingo Test. Lalu preparation, di sini preparation dari segi teknis dan juga kecukupan materi untuk mengerjakan soal. Itu berat bahasanya. Tips and tricks, terus dan juga yang akan aku rangkum semua dalam bentuk personal experience. Jadi experience-ku seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ketika kalian lihat video ini, aku udah yakin banget kalau kalian pasti udah tahu apa itu Duolingo English Test. Karena nggak mungkin kalian searching tentang Duolingo, tapi nggak tahu tentang Duolingo, iya kan? Tapi aku akan tetap ngejelasin. Untuk Duolingo English Test ini adalah sertifikasi bahasa Inggris untuk membuktikan kemampuan kemampuan berbahasa Inggris tentunya dalam writing, speaking, dan juga reading. Duolingo English Test ini bisalah disetarakan dengan TOEFL dan IELTS, disetarakan dengan kedua tes besar tersebut, namun Duolingo ini memiliki keunikan. Yang pertama, di situ tertulis kalau durasi tes hanya 1 jam, which is itu singkat banget. Kalau kita bandingkan sama TOEFL, aku tahu TOEFL ITT, itu untuk durasi pengerjaannya aja tuh 3 jam. Duolingo cuma sejam. Cepat banget kan. Lalu untuk sertifikat hasilnya itu keluar 2 hari atau 48 jam. Kalau dibandingin sama TOEFL, sertifikat tuh keluar bisa seminggu kan. Jadi Duolingo English Test ini tuh cukup cocok untuk apply beasiswa atau apply exchange atau apply ke universitas yang kebetulan tenggat waktunya mepet. Jadi Duolingo adalah menurut aku pilihan yang tepat. Selain karena dia uniknya itu karena durasi waktu pengerjaan dan durasi hasilnya itu cepat, Duolingo ini tuh bentuk soalnya itu juga unik. Jadi dia tuh berbeda dari tes-tes lainnya. Kalau bisa ditanya, apakah Duolingo English Test itu banyak ngomongin soal grammar? Banyak soal grammar. Tapi grammarnya ini sifatnya adalah aplikasi. Kalau misalnya TOEFL, kan soal bener-bener kan kalau grammar dalam bentuk soal grammar, ya kan? Ada soal tentang present perfect, kita disuruh isi mana present perfect yang benar, kayak gitu misalnya. Tapi kalau Duolingo itu lebih ke aplikasi. Nah, aplikasiannya bisa ke writing dan juga pas kalian ada soal bentuk soal fill in the blank. Nah, jadi Duolingo English Test ini dia tuh menurut aku baik lengkap gitu loh. Jadi sebelum kita bayar dan memutuskan untuk melakukan tes ini, dia tuh menyediakan free English practice. Dan itu bisa dikerjakan berulang-ulang kali, mau kerja 10 kali pun juga nggak apa-apa. Nah, di Engli di English test practice itu bener-bener kayak simulasi, kayak gambaran apa yang akan kalian kerjakan. Ini aku mungkin bakal mention beberapa bentuk soal. Yang pertama itu adalah bentuk soal dictation. Jadi dictation ini ceritanya ada orang recording ngomong selama beberapa detik dan kita harus tulis apa yang dia bicarakan. Itu ada kesempatan untuk mendengar rekaman selama 3 kali. Selanjutnya, ada soal tentang fill in the blank. Jadi, fill in the blank ketika zaman-zaman soal UN-UN dulu. Jadi ada kata-kata, kita harus ngisi kira-kira kata-kata apa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut.
Nah, jangan takut, itu harus sering latihan supaya kalian banyak familiar tentang kata-kata yang digunakan. Terus, yang ketiga, itu ada bentuk soal tentang pilih kata-kata yang real English words. Jadi, di situ nanti akan disediakan beberapa kata, ada banyak kata. Nah, kalian disuruh pilih nih, kata mana yang beneran bahasa Inggris, karena ada pengecohnya di situ. Ada yang sengaja dibikin typo, ada yang sengaja kayak kelihatannya tuh bahasa Inggris deh, tapi padahal bukan, kayak gitu. Terus untuk soal writing-nya, itu nggak sesusah soal TOEFL ataupun IELTS menurut opini aku sendiri, karena bentuk soalnya kayak gini. Jadi kalian dikasih satu gambar, dan di situ kalian kayak disuruh untuk menulis caption. Kenapa aku bilang caption? Karena kalian cukup tulis minimal satu kalimat yang mendeskripsikan gambar tersebut. Yang kedua, ada juga kalian dikasih topik, dan kalian harus menulis minimal 50 kata. Kayak gitu. Jadi, untuk soal writing, menurut aku pribadi, tidak sesulit TOEFL ataupun IELTS. Selanjutnya, untuk yang speaking itu bentuk soalnya ada beberapa tipe. Yang pertama, kita disuruh mimik. Jadi, ada rekaman suara, dan kita harus, ada kata-kata, dan kita harus baca, dan kita harus record, gitu. Yang kedua, ada yang sesinya tuh kayak interview. Jadi ntar dikasih pertanyaan, lalu ada poin-poin pertanyaannya, dan kalian ngomong, maksudnya kalian jawab pertanyaan itu, biasanya yang dibutuhkan minimal 1 menit. Jadi durasi maksimal 3 menit. Ya. Nah, itu ada beberapa kali pertanyaan muncul. Untuk bentuk soal yang lebih detailnya, bisa kalian langsung aja cek ke websitenya. Di sini aku udah tulisin di video, tapi nanti aku juga mau cantumin juga di description box. Jadi kalian tinggal klik aja. Oke? Sampai sini aku rasa cukup. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas nih tentang pembayaran tes. Jadi Duolingo tes ini tuh berbayar, guys. Nah, untuk biayanya sendiri, kalau kita compare dengan TOEFL IBT, catat TOEFL IBT dan juga IELTS itu harganya jauh lebih murah. Karena untuk Duolingo tes ini harganya hanya 700.000 ya. Untuk TOEFL dan IELTS itu kan sekitar 3 jutaan. Jadi kalau di-compare dengan mereka berdua, Duolingo English Test jauh lebih murah. Nah, untuk pembayarannya, dia hanya menerima credit card, debit card, dan juga PayPal. Nah, di sini aku mau sharing pengalaman aku ketika aku ngebayar tentang pembayaran ini. Aku mencoba untuk bayar menggunakan debit card BCA. Tentu ada saldonya. Kalau nggak ada saldo nggak mungkin karena aku pakai. Tapi sayangnya debit card aku ditolak dengan alasan bahwa nomor rekening aku ataupun bank aku tidak mengizinkan transaksi ini untuk berlanjut. Jadi kayak ditolak, aksesnya ditolak. Aku panik dong kayak, aduh gimana nih udah siap dana kok nggak bisa bayar. Akhirnya aku mencoba untuk ke kredit card. Aku nggak punya kredit card, tapi aku pinjam papaku dan puji Tuhannya pakai kredit card itu bisa. Jadi saran aku untuk teman-teman di sini yang mau ikut Duolingo English Test, aku sarankan kalian pakai kredit card aja. Karena kemungkinan untuk berhasil transaksinya itu lebih tinggi dan lebih lancar kalau pakai kredit card. Kalau punya PayPal, silahkan pakai PayPal. Cuma karena aku tidak punya PayPal dan belum pernah melakukan transaksi dengan PayPal, aku nggak berani untuk ide PayPal bisa, PayPal nggak bisa, kayak gitu. Oke, jadi aku sarankan kalian pakai kredit card aja. Untuk kredit card sendiri, aku pakai kredit card BNI. Dan itu bisa. Dan kalian harus make sure, even kalian pakai kredit card, harus ada logo-logo ini nih. Harus ada at least salah satu dari logo ini. Baru bisa. Nah, ini adalah bentuk halaman ketika mau proses pembayaran. Jadi yang dibutuhkan adalah card number, nomor kartu, expired date, security code-nya, dan namanya. Nah, di sini ada subtotal tesnya ya, ini 700.000. Kalau kalian punya kupon code, silakan dimasukkan. Tapi aku sendiri juga kurang tahu gimana cara dapat kupon code-nya. Karena aku udah berusaha untuk searching di Google, tapi nihil hasilnya.
Jadi kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah bayar, akan muncul notifikasi seperti ini. Thank you for your purchase. Nah, ketika kalian udah ada notifikasi kayak gini, akan langsung dikirimkan ke email yang kalian daftarkan ke Duolingo. Dan puji Tuhan ini prosesnya cepat banget, benar-benar cepat prosesnya. Jadi puji Tuhannya nggak ada hambatan dalam proses pembayaran ini. Paling cuma tadi sih agak ada problem ketika pakai debit card nggak bisa. Nah, ketika kalian sudah membayar, Duolingo ini tuh dia menyediakan simulation test. Beda sama practice test ya. Kalau tadi practice test itu kan hanya 15 menit. Kalau simulation test ini tuh bener-bener kayak tes beneran. Jadi durasinya 1 jam kayak gitu. Dan seperti biasa, setiap kalian melakukan practice atau simulation test akan keluar estimasi skor kalian. Jadi kalian bisa kira-kira tuh kemampuan kalian segimana. Kayak gitu. Next. Nah, ketika kalian udah bayar, untuk bagian take the test ini akan bisa diklik, karena kalau belum bayar kan belum bisa. Nah, kenapa di sini tulisannya download, bukan take the test? Karena untuk tes Duolingo ini dia menggunakan aplikasi. Tenang aja, aplikasinya itu gampang banget proses installnya. Tinggal kalian download, lalu tunggu 5 menit, diinstal, dan itu langsung muncul ke aplikasinya. Kayak gitu. Mungkin untuk pembahasan pembayaran cukup sampai di situ. Selanjutnya, aku mau bahas tentang requirement test. Test requirements. Nah, ini adalah requirement basic yang harus kalian penuhi kalau kalian ingin mengikuti Duolingo test. Yang pertama, kalian bisa menggunakan passport, SIM, ataupun KTP. Ketika aku mengerjakan ujian, aku menggunakan KTP. Karena ketika aku mencoba untuk menggunakan pasport, itu fotonya agak buram gitu. Jadi aku takut hasil tes aku ditolak karena hasilnya buram. Yang kedua adalah pilihlah ruangan yang tenang, sepi, cuma ada kamu dan laptop, dan juga penerangan yang cukup. Lalu sediakan waktu 1 jam, atau mungkin 1 hingga 2 jam lah untuk preparation. Lalu internet connection, which is the most important, harus stable, dan juga laptop. Karena tes ini tidak bisa dilakukan di HP. Nah, komputer kalian atau laptop kalian tuh harus memenuhi spesifikasi 3 hal, punya kamera, mikrofon, dan speakernya aktif dan bisa digunakan. Kayak gitu. Ini requirements basic yang tertera dengan jelas di websitenya Duolingo. Next adalah soal tips dan triks. Nah, tips dan triks inilah yang akan aku bahas mungkin akan banyak ngomong di sini. Yang pertama, pastikan requirement dokumenter itu lengkap, kayak KTP, ataupun SIM, ataupun paspor kalian tuh ada. Terus yang kedua, karena ini tesnya berbayar, jadi jangan sampai dong tesnya mubazir ya kan. Jadi kalian harus sering-sering latihan soal. Aku sarankan bisa dari Duolingo English Test Practice dan juga dari YouTube. Nanti aku juga akan ngasih tahu channel YouTube yang oke banget untuk belajar Duolingo English Test. Lalu, pastikan koneksi internet dan laptop itu lancar. Jadi, kalian banyak-banyak doa lah. Semoga pas kalian ujian, koneksi internetnya lancar, dan laptop kalian nggak ngehang. Itu paling penting. Lalu, lakukan tes di ruangan yang sepi, hanya ada kamu di dalam ruangan. Ini saran dari aku, dan kalau kalian mengerjakan tes ini, aku waktu itu ngerjain di kamar aku, dan aku milih waktu malam. Kenapa malam? Karena malam itu lebih sepi, lebih tenang, lebih tenang. Jadi aku merasa lebih nyaman ngerjainnya pas malam. Lalu ketika mengerjakan tes, mata harus stay on screen. Karena ada beberapa kasus yang sertifikatnya itu nggak keluar karena Duolingo menilai ketika dia mengerjakan tes terlalu banyak matanya kemana-mana, ngelihat kemana-mana, ngelihat ke atas, ngelihat ke samping, jadi matanya kelihatan nggak fokus. Duolingo menilai itu sebagai tindakan kecurangan, makanya hasil tesnya ditahan. Nah, maka dari itu, ini penting banget, karena ada banyak kasus yang seperti itu, ketika mengerjakan tes, mata harus stay on screen. Lalu, ini dilarang menggunakan earphone selama ujian. Ini tertulis jelas aturannya sebelum kalian ujian. Lalu perhatikan penggunaan capital letter dan tanda baca. Jadi
Ini penting untuk bagian writing karena karena kan Duolingo tuh menilai nggak cuma grammatical kamu, nggak cuma konteks teks kamu, tapi dia juga menilai kerapihan strukturnya gitu loh, capital letternya, huruf kapital besar besar kecilnya, tanda baca, setiap akhir kalimat pakai titik, jangan lupa pakai koma setelah konjungsi dan segala macam. Terus ini nyambung juga kepada bagian writing, lebih baik jangan menyikat kata. Misalnya dari I am jadi I'm, terus want to jadi wanna, terus do not jadi don't apostrofi T itu jangan. Jadi lebih baik kalian tulis secara full. Satu lagi, aku bisa menyarankan ketika kalian mengerjakan Duolingo English Test itu jangan pakai mouse karena ada pengalaman orang lain dia ngerjain tes pakai mouse dan nggak sengaja mouse-nya itu tuh menyentuh bagian pinggir aplikasi. Ketika menyentuh bagian pinggir aplikasi itu langsung otomatis keluar padahal dia belum selesai mengerjakan ujian. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya ujiannya gagal kan, nanti sertifikatnya nggak keluar. Jadi aku saranin pakai touchpad atau keypad yang ada di laptop kalian aja. Menurut aku itu udah more than enough. Terus selanjutnya nih aku ada tips ketika mengerjakan soal ini. Jadi ini petunjuknya select the real English words in this list. Nah, di sini saran aku, kalian pilihlah kata-kata yang udah kalian familiar. Jangan so ide. Jangan jangan so ide. Kalau kalian ragu sama kata tersebut, lebih baik jangan dipilih. Kenapa? Karena nanti kalau kalian milih kata yang salah akan ada pengurangan poin. Jadi untuk soal ini pilih kata yang kalian familiar. Biasanya dalam 9 kata ini maksimal ada 5 kata yang beneran bahasa Inggris. Sisanya tuh enggak. Tapi ada juga beberapa soal yang cuma 3, yang cuma 4, jadi tergantung. Oke. Nah, next nih, aku mau kasih tahu rekomendasi kalian. Ini tuh YouTube channel yang bagus banget, lengkap banget untuk preparation Duolingo English Test. Karena sesuai kan dengan judul channel dia aja udah Duolingo English Test banget. Di sini lengkap banget, dia akan menjelaskan tips dan triks yang lebih jelas dari video ini. Jadi, aku harap kalian bisa langsung cek cek channel channel Teacher Look ini aja. Aku nggak di sponsor, tapi soalnya ini emang beneran bagus, guys. Beneran membantu. Oke, dan di sini terakhir aku mau jelasin tentang personal experience aku. Jadi, background story kenapa aku milih untuk ikut Duolingo English Test. Jadi, kebetulan kampus aku itu mengadakan program pendanaan untuk Duolingo English Test. Nah, karena itu kesempatan emas banget, jarang-jarang kapan lagi tes gratis dibayarin kan. Aku mendaftarkan diri. Jadi, aku tahu informasi tentang Duolingo English Test itu tanggal 30 November 2021. Nah, 30 November itu aku masih ragu-ragu, iya nggak, iya nggak, iya nggak, iya nggak. Barulah tanggal 1, aku udah mantepin, aku udah kumpulin duit, puji Tuhannya cukup, udah bilang ke orang tua juga, aku mau ikut tes segala macem, dan akhirnya dibolehkan. Lalu aku memutus dari tanggal 1, aku udah belajar, karena udah bener-bener niatin, aku mau ngambil tes ini. Tanggal 1 tuh full belajar, lalu lalu aku bayar tes. Aku bayar tesnya itu tanggal 2 jam 2 pagi. Sorry, tanggal 2 jam 1. Jam 1 pagi aku bayar tesnya. Yang tadi masalah itu tes pakai debit card nggak bisa, akhirnya pakai credit card bisa. Udah kayak gitu karena ngantuk, kan nggak mungkin kan ngantuk-ngantuk ngerjain ujian. Jadinya aku memutuskan untuk ngerjain tesnya itu di tanggal 2 malamnya aja, biar banyak istirahat dan juga banyak persiapan juga. Nah, kenapa ini katanya kayak ngebut banget, tanggal 30 tahu, tanggal 1 belajar, tanggal 2 bayar tes, tanggal 2 juga, tanggal 2 bayar tes, di tanggal 2 juga ngerjain tes, karena deadline programnya itu adalah 6 Desember. Aku mikirnya aku harus tes tanggal 2 biar sertifikat akan keluar tanggal 4, lalu ngisi form. Jadi nggak terlalu mepet. Takutnya kan ada hal-hal yang nggak terduga kan. Makanya aku bener-bener ngebut banget
ngerjain Duolingo, bener-bener ngebut banget nge-planning ini, untuk nge-plan ini. Dan ya udah, aku milih, aku ngerjain tanggal 2, aku milih jam 11. Sebenarnya bisa dikerjakan kapan pun sih. Aku milih malam tadi karena aku udah jelasin alasannya, karena lebih tenang dan lebih sepi, jadi biar lebih fokus. Dan aku mikirnya kan, oh tanggal 2 berarti tanggal 4 dong sertifikat keluar. Tapi puji Tuhannya, tanggal 2 aku ngerjain jam 11, jam 12 malam itu selesai. Aku buka email pagi-pagi pas aku bangun jam 8, ternyata hasil tesnya tuh keluar cuma dalam waktu 4 jam. Bener-bener cepet banget. Soalnya aku dapat email, nih dia jam 4 pagi itu ngeluarin tes hasil tesnya. Dan aku kayak, wah gila, puji Tuhan nih cepet banget. Aku nggak nyangka, aku kira bakal 2 hari, ternyata secepat itu. Dan puji Tuhannya langsung di ACC hasilnya. Nggak ada trouble apapun, nggak ada masalah apapun. Kayak gitu. Jadi, aku harap semoga ketika kalian udah lihat video ini, kalian semoga bisa belajar dari pengalaman aku dan tidak melakukan kesalahan yang aku lakukan pas Duolingo English Test ini. Semoga juga kalian mendapatkan hasil yang bagus. Kalau ngomongin soal hasil, dengan aku preparation selama kurang lebih cuma sehari, terus belajar dari YouTube-nya YouTube-nya Teacher Luke itu, puji Tuhan, ya hasilnya memuaskan. Kalau ngomongin soal hasil, aku dapat 120, skornya 120. Jadi kayak, ya puji Tuhan aku cukup puas dengan hasil tesnya. Dan aku harap semoga kalian yang mungkin memiliki waktu yang lebih panjang bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi. Jadi banyak-banyakin latihan dan semoga hasilnya bagus. Ya. Oke, so segitu aja pembahasan aku soal Duolingo English Test ini. Aku harap semoga informasi ini berguna. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Aku usahain, aku akan ngebalas pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Jadi cukup segini aja pembahasannya. Sudah terlalu panjang. Terima kasih buat nonton sampai selesai. Semoga kalian semua selalu sehat dan sukses ya untuk tes apapun sebenarnya yang akan kalian ambil. See you next time. Bye-bye.